Assalamualaikum. Selamat datang di Kisah Malam Kalian. Malam ini saya membawakan sebuah kisah dari seorang yang bernama Sultan. Cerita ini berlatar belakang profesi yang mulia, namun juga penuh risiko mistis, sopir ambulan pengantar jenazah. Banyak orang berpikir, menjadi sopir ambulan itu hanya sekadar menyetir cepat dan membunyikan sirin. Tapi pernahkah kalian bayangkan, apa yang terjadi ketika kalian harus mengantar jenazah keluar kota, sendirian, melewati jalur hutan yang belum pernah kalian lewati sebelumnya? Kisah yang dialami Sultan saat mengantar jenazah ke Pemalang ini akan membuka mata kita, bahwa di jalanan sepi, kita tidak pernah benar-benar sendirian. Pasang earphone kalian, cari posisi paling nyaman, dan mari kita mulai ceritanya. Kisah ini bermula ketika Sultan masih bekerja di sebuah showroom jual beli mobil bekas di daerah Sawangan, Depok. Hari itu adalah hari kerja biasa, sampai telepon genggamnya berdering. Di ujung telepon, rekannya yang bernama Bang Irfan, seorang sopir ambulan, meminta tolong. Bang Irfan berhalangan hadir, padahal ada tugas mendesak untuk mengantarkan jenazah ke daerah Pemalang, Jawa Tengah. Sultan, yang memang memiliki ketertarikan pada dunia ambulan dan didasari niat tulus ingin menolong, tanpa ragu menyanggupi. Sultan tidak memikirkan bayaran. Baginya, mengantar jenazah adalah ladang pahala. Setelah mendapat izin dari bosnya di showroom, Sultan bergegas menuju rumah duka. Sesampainya di sana, mobil ambulan sudah siap. Jenazah sudah dimandikan dan dikafani, siap untuk diberangkatkan. Disinilah keanehan pertama terjadi. Saat Sultan sedang melakukan pengecekan terakhir di kursi kemudi, memastikan mesin aman dan indikator normal, tiba-tiba dia merasakan tepukan pelan di punggungnya. Refleks, Sultan menoleh ke belakang. Dia mengira itu adalah salah satu keluarga jenazah yang sudah naik ke kabin belakang. Namun nihil. Kabin belakang kosong. Belum ada siapa-siapa di sana. Sultan mengernyitkan dahi. Mungkin perasaan saya aja, batinnya. Dia mencoba berpikir positif. Mungkin itu sugesti, karena dia terlalu bersemangat ingin membantu. Tak lama kemudian, kedua orang tua almarhum naik ke ambulan. Sang ayah duduk di depan, menemani Sultan. Sementara sang ibu duduk di belakang menemani jenazah putranya. Tepat pukul 12 siang, rombongan kecil itu berangkat membelah kemacetan Jakarta menuju Pemalang. Perjalanan awal terasa lancar. Matahari siang yang terik seolah menjamin bahwa tidak akan ada gangguan makhluk halus. Namun, gangguan itu ternyata tidak mengenal waktu. Saat memasuki tol Jakarta Cikampek, Sultan memacu ambulan dengan kecepatan sedang. Tiba-tiba, setir mobil terasa berat dan liar. Chasis mobil berguncang hebat, persis seperti gejala ban pecah atau bocor parah. Sultan segera menepikan kendaraan ke bahu jalan demi keselamatan. Dengan sigap, Sultan turun dan mengecek keempat roda ambulan. Tapi aneh, semua ban dalam kondisi prima, tekanan angin pas, tidak ada paku, tidak ada yang kempes. Sultan bingung, getaran tadi terasa sangat nyata, guncangannya bahkan membuat penumpang di dalam ikut panik. Tapi secara fisik, mobil itu sehat walafiat. Sultan kembali masuk ke mobil, mencoba menenangkan ayah almarhum yang tampak cemas. Mereka melanjutkan perjalanan. Belum lama mobil melaju kembali, gangguan kedua datang. Kali ini menyerang indera penciuman. Aroma kabel terbakar menyeruak tajam di dalam kabin. Baunya sangat menyengat,
seperti ada korsleting listrik yang siap memicu api. Sultan yang paham mesin langsung waspada. Ketakutan terbesarnya adalah mobil terbakar di tengah tol. Sultan kembali menepi di rest area terdekat. Dia membuka kap mesin, memeriksa kelistrikan, mengecek sekering, bahkan mengendus-endus sumber bau di area dashboard. Lagi-lagi, hasilnya nihil. Tidak ada kabel yang gosong. Suhu mesin normal. Di titik ini, Sultan mulai sadar, ini bukan gangguan teknis. Sultan berjalan ke bagian belakang ambulan, mendekati keranda. Dia berbicara pelan, seolah berbisik pada sosok yang terbujur kaku di dalamnya. "Maaf," ucap Sultan lirih pada jenazah itu. "Tolong jangan ganggu saya. Niat saya cuma mau bantu antar kamu pulang ke rumah. Perjalanan kita masih jauh. Tolong kerja samanya." Entah kebetulan atau tidak, setelah permisi itu diucapkan, perjalanan menjadi lancar. Aroma kabel terbakar hilang. Mobil pun melaju stabil tanpa guncangan misterius lagi. Waktu bergulir hingga matahari terbenam. Mereka tiba di perbatasan Pemalang Kota selepas maghrib. Untuk menuju rumah duka yang terletak di pelosok desa, mereka harus melewati daerah bernama Randu Dongkal. Jalur itu terkenal sepi. Kiri kanan jalan bukanlah rumah penduduk, melainkan perkebunan karet yang luas dan gelap. Penerangan jalan minim, hanya mengandalkan lampu sorot ambulan. Jalanan mulai menurun saat mereka masuk semakin dalam ke area perkebunan. Di sebuah tikungan yang menurun, tiba-tiba Sultan menginjak rem dalam-dalam. Ban berdecit. Jantung Sultan berdegup kencang. Di depannya, tersorot lampu mobil. Seorang anak kecil laki-laki berpakaian serba hitam berlari menyeberang jalan dari kiri ke kanan. "Astagfirullah," teriak Sultan. Ayah almarhum yang duduk di sampingnya kaget. "Ada apa, Mas? Kok ngerem mendadak?" Sultan menoleh dengan wajah pucat. "Itu, Pak. Tadi ada anak kecil lari nyebrang jalan." Bapak itu mengerutkan kening, menatap jalanan yang kosong melompong. "Saya nggak lihat siapa-siapa, Mas. Nggak ada anak kecil." Sultan terdiam. Logikanya, anak kecil mana yang bermain sendirian di tengah hutan karet gelap gulita selepas maghrib dengan pakaian serba hitam? "Sebaiknya baca bismillah aja," kata bapak itu menenangkan, meski suaranya terdengar ragu. Mereka melanjutkan perjalanan dengan suasana yang jauh lebih hening. Sekitar pukul 7:30 malam, akhirnya ambulan itu sampai di halaman rumah duka. Keramaian pelayat menyambut mereka. Tenda sudah dipasang, bendera kuning berkibar. Tugas Sultan sebenarnya sudah selesai. Niat awalnya adalah langsung menurunkan jenazah, lalu segera tancap gas kembali ke Jakarta malam itu juga, karena mobil ambulan tersebut akan digunakan oleh rekannya besok pagi. Namun, keluarga almarhum menahan Sultan. Mereka memohon agar Sultan beristirahat sejenak, makan, dan memulihkan tenaga sebelum pulang. Melihat wajah-wajah lelah yang memelas itu, Sultan merasa tidak tega. Akhirnya dia setuju untuk rehat sebentar, sekadar makan dan minum kopi. Sultan diajak naik ke lantai 2 rumah tersebut untuk beristirahat. Di sana, dia berkumpul bersama beberapa teman almarhum yang datang dari Tangerang. Total ada 4 orang di ruangan itu. Saat Sultan sedang merebahkan badan sambil menatap pintu kamar, gangguan itu datang lagi. Kali ini lebih agresif. Lampu kamar tiba-tiba mati total. Gelap gulita. Selang beberapa detik, lampu menyala lagi. Lalu mati lagi. 2 kali lampu itu berkedip sendiri, seolah ada tangan iseng yang memainkan saklarnya. Saat lampu mati untuk kedua kalinya, mata Sultan dan teman-teman almarhum
menangkap sesuatu di area balkon luar kamar. Sesosok bayangan putih, bukan pocong, bukan kuntilanak yang jelas wujudnya. Bentuknya lebih seperti kain putih kusam atau gumpalan asap tebal yang melayang pelan melewati balkon. Sultan langsung bangkit, rasa kantuknya hilang seketika. Dia melihat wajah teman-teman almarhum di sebelahnya juga pucat pasi. Mereka semua melihat hal yang sama. Karena suasana di lantai 2 sudah tidak kondusif dan hawanya semakin gerah, Sultan memutuskan turun ke bawah. Di ruang tamu bawah, jenazah disemayamkan. Namun, ada pemandangan miris yang membuat hati Sultan tergerak. Meski banyak pelayat yang datang, mereka hanya duduk-duduk mengobrol di luar. Tidak ada satupun yang duduk di samping jenazah untuk membacakan ayat suci Al-Quran. Sultan mengambil inisiatif. Dia duduk di samping keranda, mengambil Yasin, dan mulai mengaji. Dia mengirimkan doa untuk sosok yang baru saja diantarnya itu. Selesai mengaji, Sultan merasa butuh udara segar. Dia keluar rumah dan duduk di dekat mobil ambulan yang terparkir di halaman. Di sana, dia mengobrol dengan 2 orang teman almarhum. Mereka bertukar cerita, awalnya mengenang kebaikan almarhum semasa hidup. Namun, entah siapa yang memulai, topik pembicaraan bergeser ke arah hal-hal mistis. Di tengah obrolan seru itu, terdengar suara ketukan jelas dari kaca pintu penumpang depan ambulan. Sultan menoleh. Dia pikir itu adalah salah satu teman yang tadi izin mau makan. Mungkin dia iseng ingin menakut-nakuti. Sultan bangkit dan membuka pintu ambulan dengan percaya diri. Tapi saat pintu terbuka, kabin depan kosong. Kabin belakang kosong. Tidak ada siapa-siapa di dalam maupun di sekeliling sisi mobil itu yang bisa mengetuk kaca lalu sembunyi secepat kilat. Sultan kembali menutup pintu. Dia tidak menceritakan kejadian itu pada teman ngobrolnya. Takut mereka malah ketakutan. Dia mencoba tetap tenang, berpikir positif bahwa mungkin itu sapaan perpisahan dari si almarhum. Namun, alam sepertinya memberi tanda lain. Tak lama setelah ketukan itu, angin kencang berhembus. Hawanya bukan sejuk, melainkan dingin menusuk tulang. Perubahan suhu yang drastis dan tidak wajar. Sultan melirik jam tangannya. Pukul 11:30 malam. Firasatnya berkata, dia harus segera pergi. Jika dia tinggal lebih lama, mungkin gangguan yang lebih buruk akan terjadi di rumah itu. Atau mungkin gangguan itu justru sedang menunggunya di jalan pulang. Sultan berpamitan pada keluarga. Dia memutuskan untuk pulang sendirian ke Jakarta, membelah tengah malam, membawa keranda kosong di belakang punggungnya. Sebuah keputusan yang nantinya akan dia sesali seumur hidup. Jarum jam menunjukkan pukul 11:30 malam ketika Sultan memutuskan pamit. Meskipun keluarga almarhum dan warga sekitar menyarankan agar Sultan menginap dan pulang besok pagi, tekadnya sudah bulat. Dia merasa tidak enak jika mobil ambulan ini tidak kembali tepat waktu, karena besok pagi rekannya, Bang Irfan, harus menggunakannya lagi. Sultan menyalakan mesin. Deru mobil ambulan memecah kesunyian desa. Di kabin belakang, hanya ada keranda besi kosong yang tadi dipakai untuk membaringkan jenazah. Hati-hati di jalan, Mas. Pesan terakhir dari keluarga almarhum. Sultan mengangguk, lalu memutar kemudi meninggalkan halaman rumah duka. Awalnya, perjalanan terasa normal. Sultan melewati jalur perkebunan karet yang sama seperti saat dia datang. Jalannya aspal, meski gelap gulita tanpa lampu penerangan jalan umum, namun Sultan masih ingat rutenya. Dia yakin bisa segera tembus ke jalan raya utama. Namun, sekitar 1 jam perjalanan, sekitar pukul 12:30 dini hari,
pemandangan di kiri kanan jalan mulai berubah. Pohon-pohon karet yang tadi berjajar rapi kini menghilang, berganti menjadi tanaman tinggi yang rapat. Sultan menyipitkan mata, menembus kaca depan yang gelap. Itu adalah kebun jagung. Hamparan kebun jagung yang sangat luas dan tinggi, seolah memagari jalanan yang semakin menyempit. Perasaan tadi pas berangkat nggak lewat kebun jagung, batin Sultan. Tapi dia menepis keraguannya. Mungkin ini jalan tembusan lain, pikirnya. Dia terus melaju. Sekitar pukul 1:30 pagi, Sultan dihadapkan pada sebuah tanjakan panjang. Mobil ambulan meraung dalam posisi gigi 3. Merasa mesin mulai berat, Sultan hendak memindahkan operan ke gigi 2 untuk menambah tenaga. Dan tiba-tiba mesin mati. Di tengah tanjakan curam, di tengah hutan jagung yang antah berantah, mobil ambulan itu mogok. Sultan mencoba menstater ulang. Mesin menyala, tapi saat digas, mobil tidak mau bergerak. Seolah-olah ban mobil tertahan sesuatu yang berat atau selip di aspal. Sultan menarik rem tangan. Dia terpaksa turun. Berbekal senter dari ponselnya karena tidak ada penerangan sama sekali di luar, Sultan mengecek ban depan dan belakang. Semuanya aman. Tidak ada batu yang mengganjal, tidak ada lumpur yang membuat selip. Saat dia berdiri bingung di samping mobil, terdengar suara dari arah pintu bagasi belakang. 3 kali ketukan, jelas sekali. Suaranya seperti benda keras yang dibenturkan ke pintu bagasi dari arah dalam. Jantung Sultan berdegup kencang. Logikanya berusaha mencari alasan. Mungkin kerandanya geser, pikirnya. Mungkin engsel pengunci keranda lepas. Jadi kerandanya meluncur nabrak pintu belakang karena posisi mobil nanjak. Dan untuk memastikan, Sultan memberanikan diri membuka pintu bagasi belakang. Pintu terbuka. Sultan menyorotkan senter HP-nya ke dalam. Keranda besi itu masih terkunci rapi di tempatnya. Tidak bergeser 1 sentimeter pun. Posisinya kokoh. Jadi, suara hantaman tadi berasal dari mana? Saat Sultan hendak menutup kembali pintu itu, cahaya senternya menangkap sesuatu di sudut kabin belakang. Tepat di kursi panjang di samping keranda. Ada orang di sana. Seorang wanita duduk diam, menunduk dalam. Rambutnya panjang, hitam, tapi sangat kusam dan kusut, menutupi seluruh wajahnya. Dia duduk tenang seolah sedang menjaga keranda kosong itu. Posisinya menghadap ke depan, membelakangi Sultan yang berdiri mematung di pintu belakang. Lutut Sultan lemas seketika. Dia tidak berani menegur, apalagi masuk ke dalam mobil. Dia mundur perlahan, menutup pintu bagasi pelan-pelan, takut menimbulkan suara yang bisa membuat sosok itu menoleh. Sultan lari ke depan mobil, tapi tidak berani masuk ke kursi sopir. Dia berdiri di luar, di samping kap mesin, di tengah kegelapan hutan. Dia mencoba mengecek ponselnya, berharap bisa menelepon Bang Irfan atau membuka Google Maps. Namun tidak ada sinyal. Sultan benar-benar terisolasi. Dia menunggu di luar sekitar 5-10 menit, merokok dengan tangan gemetar, sambil berharap penumpang itu pergi dengan sendirinya. Pukul 2 pagi lewat, Sultan merasa dia tidak bisa menunggu selamanya di luar. Udaranya semakin dingin, dan perasaan diawasi dari balik pohon jagung semakin kuat. Bismillah, ucapnya. Sultan membuka pintu sopir, melirik cepat ke spion tengah yang mengarah ke kabin belakang. Dan kosong, sosok wanita berambut kusut itu sudah tidak ada. Sultan buru-buru masuk, mengunci pintu dan menyalakan mesin. Anehnya, mobil yang tadi mogok dan berat kini menyala lancar dan bisa menanjak dengan ringan.
seolah beban berat yang tadi menahan mobil sudah hilang. Sultan pun melaju lagi. Tapi teror belum selesai. Baru beberapa kilometer berjalan, tiba-tiba lampu rotator di atap mobil mati. Sultan tahu itu mati karena pantulan cahaya merah biru yang biasanya memantul di pepohonan sekitar tiba-tiba hilang, gelap total. Tak lama kemudian, radio tape mobil yang sedang memutar lagu untuk mengusir sepi mendadak mati total. Sultan mencoba menyalakannya lagi, tapi tidak bisa. Sekeringnya mungkin putus atau memang mereka ingin suasana hening. Sultan akhirnya memutar lagu lewat speaker ponselnya, sekadar agar ada suara manusia yang menemaninya. Perjalanan terus berlanjut tanpa ujung. Hutan jagung berganti menjadi hutan tebu yang lebih tinggi dan rapat. Tiba-tiba, di kejauhan Sultan melihat cahaya terang. Semakin dekat, semakin ramai. Di tengah hutan belantara itu, Sultan melihat sebuah pasar. Ya, pasar malam yang ramai aktivitas. Ada pedagang sayur, pedagang daging, hingga delman yang parkir. Sultan merasa lega luar biasa. Alhamdulillah ketemu peradaban, ketemu orang, pikirnya. Logikanya sudah tumpul karena ketakutan dan kelelahan. Dia tidak sempat berpikir, kenapa ada pasar seramai ini jam 3 pagi di jalan setapak tengah hutan? Sultan memelankan ambulan, lalu membuka kaca jendela. Dia melihat seorang ibu-ibu sedang menggelar dagangan. Sultan turun sebentar, ingin bertanya arah keluar menuju Pemalang kota. "Permisi Bu," numpang tanya. "Kalau ke arah Pemalang kota lewat mana?" tanya Sultan sopan. Ibu pedagang itu mendongak. Wajahnya datar, pucat pasi seperti orang sakit, dan tatapan matanya kosong. Dia tidak menjawab dengan kata-kata. Tangannya yang kaku hanya terangkat, menunjuk lurus ke arah jalan gelap di depan sana. Sultan merinding. Dia melihat sekeliling. Orang-orang di pasar itu berpakaian aneh. Si tukang delman memakai belangkon dan baju lurik coklat tua kuno. Ibu-ibu di sana rata-rata memakai kain jarik lusuh. Tidak ada yang memakai kaos atau jaket modern. Dan yang paling mengerikan, tidak ada suara riuh rendah tawar-menawar layaknya pasar. Semuanya hening. Sultan sadar, dia berada di tempat yang salah. "Makasih Bu," ucapnya terbata-bata. Dia buru-buru naik ke ambulan, tancap gas mengikuti arah tunjukan ibu tadi. Saat dia melirik ke spion, keramaian pasar itu seolah tertelan kabut, menyisakan gelap. Sultan terus memacu mobilnya. Dia berharap arah yang ditunjuk tadi benar. Beberapa saat kemudian, Sultan melihat pantulan cahaya lampu kendaraan lain di spionnya. Ada mobil atau motor di jauh belakang sana. Sultan sedikit lega. Sultan terus melaju, mengikuti jalan yang berliku. Sampai di sebuah tikungan tajam, terdengar suara hantaman keras dari belakang. Tutup keranda besi di belakang terlepas dan jatuh ke lantai kabin. Suaranya memekakkan telinga. Sultan terpaksa berhenti lagi. Dia tidak bisa membiarkan keranda itu rusak. Dia menepikan mobil di dekat sebuah warung kecil yang remang-remang. Warung itu berdiri sendirian di pinggir jalan hutan. Ada lampu kuning redup. Di dalamnya ada seorang bapak tua berambut putih ubanan semua, memakai pakaian adat Jawa, sedang duduk makan dilayani seorang nenek tua. Sultan turun, membuka pintu belakang untuk membetulkan posisi tutup keranda. Sambil mengangkat tutup besi yang berat itu, Sultan iseng menengok ke arah pepohonan di seberang jalan, penasaran dengan kondisi sekitar warung yang sunyi itu. Dan di sanalah mental Sultan benar-benar runtuh. Di sela-sela pepohonan tebu yang tinggi, berdiri sesosok makhluk hitam legam. Tinggi besar, berbulu lebat di sekujur tubuh. Sepasang tanduk mencuat dari kepalanya, dan 2 titik mata berwarna merah menyala menatap tajam ke arah Sultan.
Itu genderuwo. Tubuh Sultan gemetar hebat, jantungnya serasa mau meledak. Dia ingin menangis, berteriak memanggil ibu, tapi suaranya tercekat. Dia sendirian di hadapan makhluk raksasa, dengan mayat atau hantu di dalam mobilnya. Sambil menahan tangis dan mulut komat kamit membaca doa sebisa-bisanya, Sultan memaksakan diri menutup pintu belakang, lari masuk ke kabin depan, dan menginjak gas dalam-dalam. "Tolong jangan ganggu saya," rintih Sultan di balik kemudi. Dia menangis dalam diam sambil terus memacu ambulannya. Mulutnya tak henti-henti mengucap doa, memohon perlindungan agar bisa segera keluar dari hutan jahanam ini. Waktu menunjukkan pukul 3:30 pagi. Seharusnya, jika jalur itu normal, Sultan sudah sampai di jalan raya dalam waktu 1 jam saja. Tapi ini sudah berjam-jam dia berputar-putar di lanskap yang sama. Hutan, kebun jagung, dan sekarang kebun tebu. Tanaman tebu di kiri kanan jalan tumbuh sangat tinggi dan rapat, seolah membentuk lorong tak berujung. Sultan mencoba fokus menyetir meski matanya basah oleh air mata. Dia memainkan tuas lampu jauh untuk melihat jangkauan jalan di depan. Di kejauhan, Sultan melihat ada penghalang. Sebuah objek besar melintang menutupi sebagian badan jalan. Sultan terpaksa melambatkan laju kendaraan. Awalnya dia mengira itu batang pohon tumbang. Namun saat cahaya lampu menyorot lebih jelas, objek itu memiliki sisik yang berkilau basah. Itu adalah seekor ular. Tapi ukurannya di luar nalar. Diameter tubuhnya sebesar tiang listrik. Sultan bisa melihat tubuh bagian tengah hingga ke ekornya yang panjang melintang di aspal. Sementara bagian kepalanya sudah tidak terlihat, sudah masuk menerobos rimbunan pohon tebu di sisi kanan. Sultan menginjak rem sampai mobil berhenti total. Dia tidak berani melindasnya. Bukan hanya karena takut mobilnya terbalik, tapi juga ngeri membayangkan apa yang akan terjadi jika makhluk itu marah. Sultan membunyikan klakson panjang. Ular itu bergeming. Ia terus merayap pelan, sangat pelan, seolah mengejek Sultan yang sedang dikejar ketakutan. Sultan hanya bisa menunggu dengan tubuh gemetar di balik kemudi. Dia pasrah. Apakah ini ular siluman atau penjaga hutan ini? Batinnya. Setelah beberapa menit yang terasa seperti selamanya, ekor ular raksasa itu akhirnya masuk sepenuhnya ke dalam kebun tebu, menyisakan jalan aspal yang kosong kembali. Sultan langsung tancap gas, namun teror belum berakhir. Tak lama setelah melewati ular itu, sosok teman lama muncul kembali. Bayangan putih yang dilihatnya di balkon rumah duka, yang mirip gumpalan kain atau asap tebal, tiba-tiba melesat di depan kaca mobil. Sosok itu terbang menyalip ambulan, lalu melambat di depan. Kadang dia pindah ke kiri, kadang ke kanan, lalu ke belakang, dan kembali lagi ke depan. Kali ini, Sultan merasakan sesuatu yang berbeda. Rasa takutnya sedikit berkurang. Dia merasa sosok putih ini tidak berniat jahat seperti genderuwo atau ular tadi. Sosok ini sepertinya sedang mengawal atau menuntun ambulan Sultan untuk mencari jalan keluar. Sultan terus mengikuti arah jalan sambil ditemani sosok putih itu. Hingga akhirnya, langit di ufuk timur mulai menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Semburat biru tua mulai muncul. Dari ponsel Sultan yang diletakkan di dashboard, terdengar suara yang paling indah malam itu. Aplikasi pengingat salatnya berbunyi. Adzan subuh. Bersamaan dengan berkumandangnya adzan, sosok putih di depan mobil perlahan memudar dan menghilang. Hutan tebu yang rapat mulai menipis, berganti kembali menjadi kebun karet. Di ujung jalan, Sultan melihat lampu lalu lintas. Lampu merah.
Sultan nyaris berteriak saking leganya. Dia memacu mobilnya keluar dari area perkebunan dan berhenti tepat di persimpangan jalan raya. Namun, ada yang aneh. Secara geografis, Sultan masuk dari arah Pemalang Kota menuju Randu Dongkal Barat ke timur. Seharusnya, jika dia pulang, dia akan keluar dari arah yang sama atau setidaknya sejajar. Tapi saat dia keluar, dia justru muncul dari arah yang berlawanan total. Dia berada di sisi jalan yang seharusnya menjadi pintu masuk dari arah kota lain. Logika arah mata angin sudah tidak berlaku lagi. Sultan benar-benar diputarbalikkan di dalam sana. Saat mobil menyentuh aspal jalan raya, keajaiban kecil terjadi. Lampu rotator di atap mobil yang tadi mati total, tiba-tiba menyala terang, berputar-putar memantulkan cahaya merah ke jalanan pagi yang berkabut. Radio mobil pun mendadak hidup kembali, menyiarkan siaran pagi dengan jernih. Sultan mematikan semuanya. Dia sudah lelah. Dia tidak butuh sirene lagi. Sultan menepikan mobil di sebuah warung nasi uduk pinggir jalan yang baru buka. Dia turun dengan kaki lemas, memesan teh hangat dan nasi untuk menenangkan perutnya yang mual karena ketakutan. Ibu penjual nasi menatapnya heran. "Mas, dari mana? Kok keluar dari jalan situ? Itu kan jalan kebun." Sultan menjawab lemah. "Habis antar jenazah, Bu. Tadi malam saya tersesat di dalam." Ibu itu terdiam sejenak, lalu mengangguk paham. Wajahnya menyiratkan rasa kasihan, sekaligus ngeri. "Mas beruntung bisa keluar subuh ini," kata ibu itu. "Mas lewat kebun tebu itu kan? Hutan jagung? Warga sini sudah hafal, Mas. Dulu pernah ada satu keluarga naik motor, suami istri sama anak, tersesat di situ. Mereka masuk pagi, baru bisa keluar jam 7 malam. 12 jam mereka diputar-putar." Sultan merinding mendengar itu. Dia hanya tersesat 5 jam, dari jam 11 malam sampai jam 4 subuh. Jika dibandingkan dengan keluarga itu, Sultan masih diberi diskon waktu oleh para penghuni hutan. Setelah sarapan, Sultan mengecek ponselnya. Sinyal sudah penuh kembali. Dan notifikasi yang masuk membuat Sultan sadar betapa khawatirnya orang di luar sana. Ada 40 panggilan tak terjawab dari Bang Irfan, temannya yang punya ambulan. Sultan tidak langsung pulang ke Jakarta. Tubuhnya terlalu lelah untuk menyetir jarak jauh. Dia memutuskan memutar balik kembali ke rumah duka si almarhum, kali ini lewat jalan raya yang benar. Sesampainya di rumah duka sekitar jam 5:30 pagi, keluarga almarhum kaget bukan main. "Mas Sultan, katanya semalam langsung pulang. Kok balik lagi?" tanya ayah almarhum. Sultan menceritakan semuanya. Tentang mobil mogok, wanita di dalam ambulan, pasar setan, genderuwo, hingga ular raksasa. Ayah almarhum menghela napas panjang. "Memang begitu, Mas. Apalagi Mas orang baru, pendatang, bawa mobil jenazah kosong pula tengah malam. Mereka suka iseng sama pendatang. Akhirnya, karena tanggung sudah pagi, Sultan sekalian ikut mengantar jenazah ke pemakaman jam 8 pagi. Ternyata, lokasi makamnya ada di atas bukit yang tidak bisa diakses mobil. Mereka harus memanggul keranda sejauh 1 kilometer melewati jalan setapak. Setelah prosesi pemakaman selesai dan Sultan sudah beristirahat cukup, barulah dia pamit pulang ke Jakarta di siang hari yang terang. Dia sampai di Jakarta sore hari dengan selamat, membawa pengalaman yang tidak akan pernah dia lupakan seumur hidup. Itu dia cerita pengalaman Sultan. Sebuah kisah yang ngasih kita perspektif baru soal profesi sopir jenazah. Dari cerita ini kita belajar bahwa niat baik untuk menolong, seperti yang dilakukan Sultan, kadang memang harus melewati ujian yang berat.
Menjadi sopir ambulan itu bukan cuma soal skill nyetir, tapi soal mental. Mereka adalah orang-orang yang berani menembus batas ketakutan demi mengantar seseorang ke tempat peristirahatan terakhirnya. Dan satu pelajaran penting buat kita semua. Kalau kita berada di tempat asing, di daerah yang kita nggak kenal, apalagi di malam hari, jagalah sopan santun, permisi kalau lewat. Dan kalau penduduk lokal sudah menyarankan untuk jangan pulang malam atau menyuruh istirahat dulu, lebih baik didengarkan. Karena kearifan lokal biasanya ada untuk menjaga kita dari hal-hal yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Baiklah, sekian dulu cerita kami kali ini. Kami mohon maaf jika ada kesalahan dalam perkataan dan pengucapan saat membawakan cerita. Bagaimana pendapat kalian dari cerita ini? Semoga dengan kisah ini dapat menghibur sahabat semua. Dan saya Sandi undur diri, sampai jumpa lagi di kisah kami selanjutnya.